Halo, selamat datang di video Fuse Learning untuk mata kuliah Mobile Object Oriented Programming. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai storage dalam pemrograman Android. Sebagaimana pemrograman Android pada umumnya, untuk mengakses storage, kita harus menggunakan paradigma Object Oriented. Android sudah menyediakan library untuk mengakses storage dalam bentuk kelas, sehingga kita hanya perlu membuat objek dari kelas tersebut untuk mengakses storage. Mari kita lihat bersama bagaimana kita bisa menggunakan storage di Android. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai storage di Android, ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu kenapa kita membutuhkan storage di dalam suatu aplikasi Android. Pertama, setiap aplikasi pasti akan menggunakan data di dalam operasinya. Beberapa data harus bisa bertahan meskipun aplikasi tersebut sudah tidak lagi berjalan atau aktif di dalam Android. Dan pada saat nanti aplikasi tersebut dijalankan, data tersebut harus bisa tetap dipanggil. Data ini akan disebut sebagai persistent data. Nah, untuk suatu data supaya bisa disebut sebagai persistent data, data tersebut harus disimpan di dalam sebuah storage. Oleh karena itu, kita membutuhkan storage dalam aplikasi di Android. Kita harus melihat ada beberapa storage yang bisa digunakan di dalam Android. Pertama, kita bisa menyimpan data atau persistent data dalam bentuk file. Yang selanjutnya, file ini bisa digolongkan menjadi internal file, yaitu disimpan di dalam internal storage, dan external file yang disimpan di dalam external storage dari device. Selanjutnya, kita bisa memiliki shared preference type of storage. Dan yang terakhir, kita bisa menyimpannya dalam bentuk database atau kalau di Android kita akan menggunakan SQLite. Kita akan lihat perbedaan dari ketiga jenis storage tersebut. File akan menyimpan data dalam suatu file dengan ekstensi tertentu. Jadi jika Anda ingin menyimpan suatu data di dalam common extension, misal text atau image, Anda bisa menggunakan tipe storage file. Anda bisa memilih untuk menyimpan file tersebut di internal storage, misalnya di dalam font storage, atau di external storage, misalnya di dalam SD card. Shared preference akan menyimpan data sebagai key value pair. Tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang sederhana. Setiap key value pair hanya memiliki satu data yang terdiri dari satu tipe data primitif. Misal, Anda hanya bisa menyimpan suatu integer di dalam satu pair. Kan tetapi, di dalam satu shared preference, Anda bisa memiliki beberapa key value pair. Untuk database, data akan disimpan di dalam suatu SQL database. Jadi data akan disimpan dengan menggunakan relational table. Dalam Android, SQLite akan menggunakan simplified SQL format. Ada beberapa SQL query yang sudah disederhanakan untuk bisa digunakan di Android dengan lebih mudah. Mari kita lihat bagaimana caranya untuk kita bisa menggunakan internal file. Pertama, Anda harus membuat suatu objek untuk file output stream. Objek stream ini akan mengkoneksikan Android kita, aplikasi kita dengan file yang kita ingin operasikan. Selanjutnya, hubungkan stream tersebut ke suatu file dengan menggunakan metode openFileInput. Anda akan memasukkan URL atau alamat dari file name yang diinginkan dan mode membacanya. Kemudian Anda akan membuat StreamWriter object. StreamWriter object ini akan digunakan untuk menuliskan data ke dalam stream yang sudah kita buat. Output stream ini akan dikoneksikan dengan writer object yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan menulis data ke file dengan menggunakan
perintah write, flush, dan close. Write digunakan untuk menuliskan data ke dalam writer stream. Data bisa berupa berbagai tipe data primitif yang Anda inginkan. Tapi nanti semuanya akan diubah menjadi string dengan encoding tertentu. Untuk memuat data dari internal file, kita bisa melakukan hal-hal berikut. Pertama, buat suatu objek input stream. Hubungkan input stream tersebut ke file. Anda akan memberikan URL atau address dari suatu file ke dalam parameter metode openFileInput untuk melakukan hal ini. Selanjutnya, Anda akan membuat stream reader object. Stream reader object ini akan dihubungkan dengan file input stream yang sudah kita buat. Kemudian baca data dari file dengan menggunakan metode read dari writer kita. Dan pada akhirnya kita akan close stream kita. Nah, untuk menggunakan external file, ada beberapa langkah tambahan yang harus Anda lakukan sebelum akhirnya Anda menggunakan langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pertama, Anda harus menambahkan permission ke Android manifest file. Permission ini digunakan supaya Anda bisa mengakses external storage. Selanjutnya, Anda harus mencari path ke file yang ada di external storage dengan menggunakan kode ini. Kode ini akan memberikan Anda absolute path ke suatu directory di mana file tersebut Anda simpan. Selanjutnya, Anda harus mengakses file tersebut dan melakukan operasi read-write dengan menggunakan kode berikut. Jadi, setelah Anda melakukan akses file, Anda akan menggunakan metode atau operasi baca dan tulis yang sudah digunakan di internal file. Jadi, pada dasarnya untuk menggunakan external file, kita melakukan langkah yang sama dengan internal file, hanya saja ada beberapa langkah tambahan. Selanjutnya kita bergerak ke shared preference. Shared preference akan menyimpan data sebagai key value pair. Key merupakan label dari data tersebut. Key ini akan kita gunakan untuk mengakses data. Sementara value merupakan nilai dari data itu sendiri, atau disinilah tempat data itu berada. Dan value ini hanya berisi satu data dengan tipe primitif tertentu. Dalam Android ada dua jenis data shared preference. Pertama, yang kita sebut sebagai single activity usage. Data shared preference tersebut atau key value pair tersebut hanya bisa diakses oleh satu activity saja, yaitu activity yang membuat key value pair tersebut. Tipe kedua adalah multi-activity usage. Dalam tipe ini, satu key value pair bisa diakses oleh beberapa activity yang berada di dalam satu aplikasi yang sama. Jadi, satu key value pair bisa diakses tidak hanya oleh activity yang membuat key value tersebut. Sehingga di dalam multi-activity usage, key value pair dibagi ke seluruh aplikasi. Kita akan lihat bagaimana cara untuk bisa menggunakan shared preference. Pertama, Anda akan membuat shared preference object dengan memanggil class shared preference. Selanjutnya, Anda akan menyambungkan objek shared preference tersebut ke storage yang kita gunakan. Untuk ini, Anda harus menentukan apakah Anda akan menggunakan single activity storage atau multi-activity storage. Untuk single activity storage, Anda menggunakan metode getPreference. Sementara untuk multi-activity storage, Anda menggunakan shared preference. Perbedaan antara preference dengan shared preference adalah pada get shared preference, Anda akan memiliki suatu nama atau label yang melambangkan nama storage-nya. Sementara kalau di get preference tidak diperlukan nama storage tersebut.
Selanjutnya, Anda bisa menjalankan operasi read and write pada shared preference tersebut dengan cara sebagai berikut. Untuk membaca data, Anda cukup memanggil fungsi get float atau get string atau get sesuai dengan tipe data primitif data yang disimpan di dalam value dari objek preference kita. Anda tinggal memasukkan key sebagai parameter dari fungsi get. Di sini kita akan menggunakan contoh untuk memanggil get float, yaitu memanggil tipe data yang disimpan di dalam shared preference. Untuk memanggil tipe data yang sifatnya float, integer, atau double, Anda membutuhkan default value. Default value ini akan dimasukkan ke dalam variabel yang memanggil data preference kalau misalnya key-nya tidak ditemukan. Untuk menulis data, pertama Anda akan membuat objek editor dari shared preference Anda dan diubah menjadi mode edit. Selanjutnya, Anda akan menaruh data dengan menggunakan metode put. Metode put sama dengan metode get. Dia tergantung pada tipe data yang akan kita simpan di dalam shared preference. Sebagai contoh di sini kita menggunakan tipe data string sehingga kita akan menggunakan metode put string. Bila Anda ingin menggunakan atau memasukkan data integer, maka Anda memanggil put in. Dan bila Anda ingin memasukkan tipe data float, maka Anda akan menggunakan put float. Parameternya adalah key yang akan melambangkan data tersebut dan nilai datanya itu sendiri sebagai value-nya. Selanjutnya, Anda akan panggil metode commit dari editor untuk menyimpan data tersebut. Nah, untuk SQLite, kita tidak akan bahas terlalu banyak di dalam video kali ini. Pada intinya, SQLite merupakan suatu SQL database yang ringan. Dia disimpan di dalam device di dalam Android dan tidak memerlukan instalasi sebelumnya. Karena pada dasarnya operating system di Android sudah memiliki SQLite di dalamnya. Beberapa SQL query dasar yang Anda kenal, misalnya select, insert, dan update, itu sudah di-wrap menggunakan wrapper class di dalam Android, sehingga Anda bisa menggunakan basic SQL query dengan lebih mudah. Kita sudah melihat tipe storage apa saja yang ada di Android. Pada dasarnya, kita bisa menyimpan persistent data dalam 3 jenis storage, yaitu file, shared preference, dan database SQLite. Tiap jenis storage tersebut tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan lainnya. Tiap jenis storage memiliki skenario yang sesuai. Anda harus dapat memahami kapan menggunakan salah satu jenis storage sehingga aplikasi kita menjadi efisien. Dengan demikian, selesailah pertemuan kita dalam video based learning kali ini. Semoga Anda dapat memahami materi ini dengan baik. Sampai jumpa pada video lainnya.